Rumah yang sangat megah itu adalah hasil memang jerih payah daripada Malaysia. Di Malaysia memang berpuluh tahun Besar satu loh. keluarga, maksudnya suami istri. Waktu itu anaknya masih kecil-kecil, memang saya paham betul cerita ini ya. Anak-anaknya disekolahkan sampai ke perguruan tinggi, sampai ke kuliahan, fakultas kedokteran, yang satu menjadi perawat, yang satunya lagi mengambil jurusan ekonomi, tapi sekarang pun Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mereact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di sini ada sebuah video yang dimana sangat menarik sekali lah, sama-sama buat kita simak teman-teman. Video ini diupload oleh salah satu channel yang bernama Bejo TKI. Kalau tidak salah nanti link daripada channel ini ada di kolom deskripsi, dan video ini bertajuk tentang fakta bahwa kerja di Malaysia itu sukses teman. Sukses sebab kerja di Malaysia, seperti itulah intinya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera, salam cinta damai buat kita semua dimanapun Anda berada ya sahabat, sedulur para subscriber. Berjumpa kembali di channel saya Bejo TKI Malaysia. Bejo TKI Kenapa channel ini namanya Bejo TKI Malaysia? Sebab saya adalah salah satu tenaga kerja Indonesia yang masih aktif lagi di Malaysia. Jadi pada kesempatan hari ini kembali saya akan selalu dan bercerita tentang Indonesia serta Malaysia. Tapi kali ini ini fakta ya teman-teman ya, karena pengalaman yang didapatkan oleh Abang Bejo ini kita dikongsikan kepada kita bahwa ini adalah informasi yang valid tentunya ya. Mau bercerita kesuksesan orang-orang di kampung halaman saya yang merantau bekerja ke Malaysia ya Lur ya. Ramai di kawasan saya ini yang merantau bekerja ke Malaysia sehingga sukses, mampu menguliahkan, mampu memasukkan atau memberikan pendidikan anak-anaknya sampai ke jenjang university. Dan ramai lagi yang mampu membeli kebun, sawah, membina rumah dengan cantik-cantik dan besar. Kesuksesan seseorang itu bernilai atas pendapatan yang di perantauan itu mampu dimanfaatkan sebaik mungkin. Ada juga sih yang memang boleh dibilang tidak sukses, sebab terkadang seseorang itu di perantauan terpengaruh ataupun tergoda suatu godaan yang memang menghabiskan uang. Segala godaan jenis perjudian, mabuk, terus main perempuan itu terkadang di perantauan memang sangat banyak sekali. Mungkin memang tidak hanya di perantauan, dimanapun tempat kita berada pasti ada. Semuanya itu tergantung individu kita masing-masing ya, bagaimana kita mau menyikapinya. Kembali lagi ke topik utama, bahwasanya orang yang sukses di kampungan halaman saya ini ramai. Contohnya sebelah rumah saya sekali pas ya Lur. Dulu beliau ini di Malaysia hampir 10 tahun. Jadi tujuan ke Malaysia memang untuk meningkatkan ekonomi kehidupan keluarga serta untuk memberikan pendidikan anaknya terutama ya sampai ke jenjang university. Beliau ini selain mampu membuat rumah yang menurut saya memang bagus, terus mampu menguliahkan anaknya sampai ke jenjang sarjana, ngambil jurusan farmasi ya. Masalah teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui bahwa jurusan atau biaya di bidang farmasi ini mahal sekali loh. Karena setelah lulus daripada, kenapa mahal? Karena setelah lulus daripada jurusan atau bidang farmasi ini peluangnya besar teman-teman. Dan anaknya berhasil lulus kuliah di bidang farmasi itu disebabkan karena orang tuanya kerja di Malaysia loh. Ini keberhasilan yang luar biasa teman-teman ya. Belum tentu loh anak petani, anak kampungan bisa mengkuliahkan atau mensekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi kalau pekerjaannya tetap di Indonesia. Obat-obat kedokteran kalau farmasi. Tapi ada. Mungkin lah setahu saya ya. Di samping itu memang sampai membuat rumah yang megah. Alhamdulillah. Sekarang beliau tidak kerja ke Malaysia lagi. Yang kedua, depan rumah saya ya Lur ya. Rumah yang sangat megah itu adalah hasil memang jerih payah daripada Malaysia. Di Malaysia memang berpuluh tahun satu keluarga, maksudnya suami istri.
Waktu itu anaknya masih kecil-kecil, memang saya paham betul cerita ini ya. Anak-anaknya disekolahkan sampai ke perguruan tinggi, sampai ke kuliahan, fakultas kedokteran, yang satu menjadi perawat, yang satunya lagi mengambil jurusan ekonomi, tapi sekarang pun yang anak yang kedua kerja di Malaysia, tapi juga tergolong sukses. Dan saat ini memang beliau ini memang membangun rumah megah, terus mampu membeli kebun, sawah, banyak lagi aset-aset hasil daripada Malaysia. Sebetulnya semua yang saya ceritakan ini hanyalah sebagai edukasi atau contoh, bukan untuk saya pamerkan atau riak, tidak. Mari kita berpikiran positif bahwa cerita sesuatu itu kita bisa amati, seseorang itu pamer riak ataupun memberikan edukasi contoh buat kita supaya kita walaupun tidak serupa mampu menirulah. Setidaknya ketika kita merantau itu memang harus dimanfaatkan betul-betul hasil daripada perantauan, sebab kita tidak selamanya hidup di perantauan, lagipun kita pun tidak selamanya masih muda lagi dan kuat bekerja. Tentunya kita akan kembali ke tanah kelahiran kita jika kita diberikan panjang umur dan akan hidup selamanya dengan keluarga tercinta sampai ajal menjemput. Begitu lur pandangan saya. Tapi Malaysia tempat mencari atau menstabilkan ekonomi ke Malaysia. Tapi terkadang seseorang pulangnya tetap ke Indonesia. Pencerahan, ya mungkin sebagian ada yang menerima dan sebagian ada yang tidak menerima. Intinya di Malaysia itu banyak peluang, banyak rezeki yang mampu kita kongsi bersama-sama. Sebab bukan berarti di kampung halaman saya ini tidak ada rezeki, tidak ada peluang kerja. Ada, jujur memang ada, tetapi sebab ramainya penduduk di Indonesia ini sehingga peluang itu menjadi sempit dan semakin berebut. Jadi jalan pintasnya ya pergi merantau ke luar negeri yang mungkin masih ramai sekali peluang-peluang pekerjaan yang mampu kita ambil ya lur ya. Sebab seseorang yang tidak berpendidikan seperti saya, tidak mempunyai sijil pendidikan yang tinggi dan kemahiran, itu kalau untuk mencari pekerjaan sulit, kampung halaman memang sulit, susah sekali. Adapun kerja kasar tapi gajinya pun tak seberapa. Ibarat kerja sehari cukup buat makan dan keperluan satu hari. Betul, gitu ya, betul. Jadi betul sekali. Di Malaysia itu memang hamparan rezeki masih terbuka lebar, dan bersyukurlah sahabat-sahabat saya orang-orang Malaysia, dan hindarilah saling mengecek, saling menghina, saling merendahkan suku, bangsa dengan yang lainnya. Itu kita pun tidak akan dapat apa-apa ya lor. Itu hanyalah sepercik penyakit dalam hati kita. Kita iri melihat seseorang tersebut. Sebab kalau kita tidak iri dengan orang tersebut, kita tidak akan melontarkan makian ataupun ucapan-ucapan yang kotor, teman-teman, yang berbau isu dan sara. Mungkin demikian dulu konten saya hari ini. Lebih kurangnya jika saya bercerita tentang keadaan Malaysia, jika ada kekurangan saya mohon maaf ya lor ya, karena memang terbatas pengetahuan saya. Saya di Malaysia itu kerja kampung, kerja di kebun, bukan di bandar. Jadi kalau untuk pengetahuan kehidupan di bandar saya memang nol, saya memang tidak tahu ya lor ya. Jadi saya tidak mampu menceritakan. Saya cerita itu memang kondisi sebenar yang saya alami dan saya jalani, bukan mengada-ada. Jadi begitu sekiranya. Oke, itu aja buat sedulurku semuanya. Salam sejahtera, salam cinta damai. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Kalau memang video saya ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman Anda ya lor ya, buat edukasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Bejo TKI menceritakan tentang pengalamannya selama bekerja di Malaysia kurang lebih 10 tahun ya teman-teman ya. Dan hasilnya kerja di Malaysia ini benar-benar berhasil. Kenapa saya mengatakan benar-benar berhasil apa yang dikatakan oleh Abang Bejo? Karena orang tua yang sudah bekerja ke Malaysia bisa bangun rumah pertama, kedua bisa mensekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan sampai selesai. Ada di bidang farmasi. Bidang farmasi ini bidang yang sangat diminati oleh banyak mahasiswa, tapi biayanya mahal dan kotanya juga terbatas untuk masuk ke bidang itu. Ada di bidang perawat, ada di bidang ekonomi, semuanya selesai sampai lulus.
Dan ini Masya Allah luar biasa berkat kerja di Malaysia. Apa yang dikatakan oleh Bang Bejo barusan, kalau kerja kasar atau kerja berat di Indonesia itu ada Bang. Ada teman-teman ya pastinya. Tapi gajinya itu cukup sehari buat makan saja. Tapi untuk buat tabung tidak ada. Itu kerja berat. Apalagi yang kerjanya tidak berat seperti restoran, toko, sembako dan sebagainya, minimarket itu ya 1 bulan ya kurang lebih 1 juta lah atau 1.500.000, nggak nyampe 2.500.000. Dan gaji segitu dikasih orang tua, dikasih adik itu nggak nyampe 1 bulan habis teman-teman. Kerja kasarnya saja, kerja yang berat, yang ibaratnya kerja bangunan lah. Itu di sini kurang lebih cukup lah buat makan, beli rokok dan lain sebagainya sehari. Tapi nggak punya tabungan. Ibaratnya kalau kita kerja ke Malaysia, gaji 1 hari itu cukup 1 minggu loh. Gila. 1 hari bisa cukup 5 hari. Nggak usah sampai 1 minggu atau 3 hari. Gila, besar, saking besarnya. Pantas kenapa banyak orang Indonesia yang kerja ke Malaysia itu sukses-sukses. Ya ini. Pekerjaan gampang, gaji besar. Itulah negara Malaysia. Oke teman-teman, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.